Izin saya mulai ya, sudah setengah delapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah semangat ya, hari ke-18 ya, bulan Ramadan. Oke, eh, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini ya. Kita akan eh, mereview kembali ya wawasan kita terkait ibadah ya dalam hal ini ibadah sholat ya. Ya termasuk di dalamnya ya saat ini bulan Ramadan ada sholat taraweh gitu ya. Ya sholat taraweh panjang waktunya gitu dari ba'da Isya sampai qobla subuh itu adalah waktu kita untuk bisa melaksanakan sholat taraweh. Dan tentu nanti secara istihadiyah ada beberapa perbedaan ya. Ya, misalnya ketika di zaman Nabi dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi sholat taraweh berjamaah itu hanya satu kali ya di awal Ramadan berjamaah setelah sholat Isya ya. Selain itu ya mendekati subuh baru qiyamul lail atau sholat taraweh. Tapi kemudian praktek yang seperti sekarang kita jumpai, sholat taraweh dilaksanakan setelah sholat Isya, itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ya. Kenapa kemudian Umar eh, tidak sama dengan Nabi dalam melaksanakan sholat taraweh? Ya. Karena beliau memiliki beberapa alasan yang substantif menurut saya. Pertama, sebagai pendidikan ya kepada generasi muda. Yang kedua ternyata hasil dialog Umar dengan umat Islam saat itu eh, mengusulkan sholat taraweh atau qiyamul lail itu jangan sepertiga malam. Pertama mereka merasa berat jika tidak ada temannya, ya, kemudian dilaksanakanlah. Ya artinya bagi kita yang sekarang ya mungkin malam ini belum sempat melaksanakan taraweh ya nanti bisa kita laksanakan sebelum tidur atau nanti setelah tidur sebelum subuh ya. Ya, hakikatnya ya kalau dari hukumnya ya sholat taraweh itu sunnah muakkad ya, sedangkan tholabul ilmi fardu wajib ya. Oke, nggak masalah. Saya kira itu jangan lupa nggih, untuk absensi di Edu nggih. Pembelajaran awal akan diisi presentasi dari D3 nggih, D3 kebidanan. Kemudian sesi diskusi dan setelah itu kita review bersama ya, hasil presentasi dan diskusinya. Saya kira itu kepada yang bertugas saya persilakan ya, maksimal setengah jam ya untuk presentasinya. Tafadhol Maskur.
Ya, sambil berbagi layar, saya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ati Hamid yang meluangkan waktu untuk Zoom malam-malam dan teman-teman yang mengisi waktunya untuk Zoom. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sholat dan maknanya. Pokok pembahasan. Yang pertama itu ada hakikat sholat, kenapa sholat diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga itu tujuan dan fungsi sholat. Yang keempat itu menerapkan akhlak dalam sholat. Yang kelima itu makna spiritual sholat. Yang keenam itu ancaman untuk yang tinggalkan sholat. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah hakikat sholat. Kita sering mendengar yang mengatakan bahwa sholat itu sebagai tiang agama. Maka hakikat sholat itu adalah ya tiang agama. Sholat disebut sebagai tiang agama karena sholat adalah salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Nah, di sini analogi dari sholat dikatakan sebagai tiang agama adalah dengan seseorang yang memegang buku dengan 5 jari, di mana 5 jari tersebut adalah rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Satu buku dipegang oleh 5 jari. Apabila seseorang itu tidak haji karena memang tidak ada biayanya, maka buku itu masih bisa terpegang. Nah, buku ini diibaratkan sebagai agama. Kemudian selanjutnya, apabila seseorang itu tidak bisa menunaikan zakat karena dia memang orangnya miskin, maka buku itu pun masih bisa terpegang. Kemudian rukun puasa yang ketiga itu adalah rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Jika seseorang sekali lagi tidak bisa berpuasa karena mungkin dia sedang hamil atau menyusui dan hal-hal lain yang membuat dia tidak puasa, buku itu masih bisa terpegang dengan 2 jari atau yang kita ibaratkan sebagai syahadat dan sholat. Tetapi apabila seseorang melepaskan sholatnya, yaitu jari yang keempat, maka buku itu akan terjatuh. Di mana buku itu tadi diibaratkan sebagai agama. Maka di sini sholat itu dikatakan sebagai tiang agama, sebab tanpa sholat seseorang tidak bisa dikatakan sebagai muslim seutuhnya. Next. Kemudian di sini hakikat sholat sebagai komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Next. Sholat sebagai sarana untuk satu, menghubungkan diri dengan Allah. Sholat adalah cara untuk menghubungkan diri dengan Allah, memohon pertolongan, dan mengungkapkan rasa syukur. Yang kedua, yaitu menjaga ketauhidan. Sholat membantu menjaga ketauhidan, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran diri. Sholat membantu mengembangkan kesadaran diri, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat, menghilangkan dosa. Sholat dapat menghilangkan dosa-dosa kecil dan membersihkan jiwa. Dan yang kelima, meningkatkan ketakwaan. Sholat membantu meningkatkan ketakwaan, yaitu rasa takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Kenapa sih harus wajib? Yang pertama, mengingatkan ketauhidan. Sholat membantu umat Islam mengingatkan ketauhidan, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan ketakwaan. Sholat membantu meningkatkan ketakwaan, yaitu rasa takut dan hormat kepada Allah. Dan yang ketiga, menghubungkan diri dengan Allah. Sholat adalah salah satu cara
untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan mengungkapkan rasa syukur. Yang keempat, mengembangkan kesadaran diri, yaitu sholat membantu mengembangkan kesadaran diri, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Sholat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan mengembangkan sifat-sifat positif seperti kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Next. Tujuan dan fungsi sholat yaitu tujuannya satu untuk menghubungkan diri dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, mengembangkan kesadaran, dan menghilangkan dosa. Manfaatnya yaitu meningkatkan iman, mengurangi stres, meningkatkan keseimbangan, mengembangkan kepribadian. Fungsinya untuk mengatur dan untuk meningkatkan kesehatan, mengembangkan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Akhlak dalam sholat yaitu akhlak sebelum sholat. Niat yang benar membersihkan diri dari najis dan kotoran menggunakan pakaian yang suci. Akhlak ketika sholat yaitu khusyuk ketika sholat, tawadu atau merendah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk akhlak sesudah sholat yaitu mengucapkan syukur kepada Allah, membaca doa setelah sholat, dan menggunakan waktu yang bijak. Makna spiritual dari sholat. Makna spiritual sholat adalah aspek mendalam dari ibadah ini yang tidak hanya melibatkan gerakan fisik, tetapi juga penghayatan rohani. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am, Allah berfirman, "Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia." Sholat juga melatih kedisiplinan waktu. Sholat memberikan ketenangan batin, membantu mengatasi gangguan jiwa, dan menjaga kestabilan emosi. Next. Kemudian ada ancaman meninggalkan sholat. Yang pertama, bagi orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan dosa besar dan kekafiran seperti pada hadis berikut. Perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi. Yang kedua, siksa di dunia. Orang yang meninggalkan sholat akan mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Beberapa akibat yang mungkin terjadi termasuk hilangnya keberkahan dalam rezeki dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siksaan saat sakaratul maut. Ketika menghadapi sakaratul maut, orang yang meninggalkan sholat dapat mengalami penderitaan yang sangat berat, seperti dicabutnya ruh dalam keadaan haus yang parah. Yang keempat, siksaan di alam kubur. Di alam kubur, orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi berbagai siksaan, seperti kesulitan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, serta merasakan kegelapan dan tekanan dalam kubur. Dan yang terakhir, azab di akhirat. Di hari kiamat, pelaku yang tidak menjaga sholat akan merasakan beratnya hisab atau perhitungan amal dan dimurkai oleh Allah. Mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang sangat dicela seperti Firaun dan Korun. Next. Kesimpulannya, sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya kita di penghujung materi.
Sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Thank you. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan dari D3 3 anak dan S1 3 anak. Pertanyaan pertama dari Mbak Azhara Sapita. Baik, terima kasih. Sebentar. Eh, saya Azara Sabita dari S1 Kebidanan. Izin bertanya. Jadi kan banyak yang bilang kalau wanita itu lebih baik sholat di dalam rumah. Tetapi nggak jarang juga yang bilang sholat berjamaah di masjid itu memiliki banyak pahala. Jadi kita itu sebagai perempuan lebih baik mengerjakan sholat di rumah atau mengikuti sholat jamaah di masjid gitu pertanyaannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ditampung dulu. Pertanyaan kedua, Dwi Nur Hidayah dari S1 Kebidanan. Saya mau tanya Mbak, apa hukumnya kalau ada orang Islam nih, dia puasa, puasa terus, tapi dia nggak pernah sholat. Kalau di Al-Quran ada nggak hukum yang menjelaskan tentang itu? Kalau ada, tolong jelaskan gitu. Baik. Tidak mau sholat. Tidak mau. Selanjutnya dari D3 Kebidanan. Mohon yang dari D3 Kebidanan tangannya turun dulu. Ini banyak banget. Saya hitung ya 1 sampai 3. Satu, dua, tiga. Mbak Asa, Saya mau nanya, apakah orang kalau misal sholat eh, satu kali, tapi dia tuh tidak khusyuk dan tidak diterima oleh Allah, apakah sholat yang di belakangnya itu juga akan hangus atau tidak? Terima kasih. mohon maaf ini yang dari D3 Kebidanan ada 10 anak yang penanya, sedangkan kuota terbatas tinggal 2 anak lagi. Mohon itu tangannya turun dulu. Ya orang ngerti apa sih? Gila, kesing belum turun. Selanjutnya Mbak Lulu. Ya, perkenalkan nama saya Lulus Matulawa dari D3 Kebidanan. Saya izin bertanya, semisalkan ya, contohnya, kan misalnya udah azan, kita itu mau sholat, tapi kayak sholatnya itu menunda, kayak mau mendekati Isya. Itu hukumnya gimana? Makasih.
Untuk selanjutnya Mbak Yusni Mutiara Sari. Izin bertanya, jika misalnya nih, misalkan saya sholat, tapi pikiran saya itu kemana-mana sampai lupa kayak ini tuh rakaat keberapa, kayak gitu tuh sholatnya bagaimana ya? Apakah sholatnya diterima? Apakah pahalanya dikurangi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang dari D3 udah 3 anak ya, yang dari S1 baru 2 anak. Ini mau nambah 1 anak apa? Yang satu itu dilempar ke D3. Dilempar aja ke D3. Gimana kesepakatannya? S1. Silakan buat D3 aja. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya Mbak Elisa. Elisa apa Anissa? Elisa. Baik, saya mau bertanya ya, ketika sholat itu tiba-tiba kepikiran hal duniawi, apakah kita harus mengulangi sholatnya, apa enggak ya? Soalnya tiba-tiba itu kepikiran, ada tugas gitu. Pertanyaannya 11-12 sama Mbak Yusni ya, Mbak? Iya, pertanyaannya mirip ya, Mbak Alisa dan Mbak Yusni. Boleh langsung dijawab atau gimana, Mbak? Silakan Mbak Fatia menjawab. Oke, saya menjawab sedikit aja ya. Dari pengetahuan saya, waktu itu saya pernah mendengarkan sebuah podcast. Di situ Ustadz itu bilang ke begini, kalau misalnya di dalam Al-Quran itu, bukan di dalam Al-Quran, saya lupa sumbernya dari mana, tapi yang pasti mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu hanya diberikan nikmatnya itu diberikan loh dan tidak bisa diusahakan kayak gitu. Jadi yang namanya khusyuk dalam sholat itu tuh bukan seseorang mengusahakan, tapi karena memang itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena seseorang itu memang dia sudah sering untuk melakukan sholat, sholatnya selalu tepat waktu, maka Allah berikan kenikmatan berupa khusyuk dalam sholat. Nah bukan berarti seseorang itu kalau misalnya sholatnya nggak khusyuk, berarti dia itu nggak diterima sholatnya kayak gitu. Tapi ternyata khusyuk dalam sholat itu memang diberikan kenikmatannya oleh Allah dan tidak diusahakan. Begitu sih. Itu ya tadi menjawab dari Mbak Yusni dan Mbak Elisa. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Ini sepengetahuan saya aja mengenai khusyuk itu memang adalah sebuah nikmat dan bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Begitu. Terima kasih. Mbak, jadi tidak perlu mengulangi sholatnya. Ya kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya sholatnya harus diulangin, mau sampai kapan? Kayak gitu loh. Soalnya kalau misalnya ibu-ibu aja inget jemurannya masih di luar ketika sholat, kayak gitu. Apakah seseorang itu harus mengulangi terus-menerus? Ya tidak, karena kayaknya di dunia ini yang sholatnya selalu khusyuk itu nggak ada, kayak gitu. Mungkin itu saja. Yang lain nanti bisa menambahkan ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu ya. Pertanyaannya apa ya, hukum menunda sholat ya? Ada yang makruh yaitu menunda sholat tanpa alasan yang sah adalah makruh yaitu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan haram jika menunda sholat menyebabkan sholat tersebut dilewatkan secara keseluruhan, maka hukumnya adalah haram. Gimana Mbak Lulu? Ya, terima kasih. Sama-sama. Berarti itu nanti sholatnya diterima atau enggak itu? Maksudnya gimana ya? Maksudnya, misalkan kita kan ini contohnya kan lagi udah maghrib nih, udah azan. Cuman kita itu mau sholat, tapi kayak menunda mau mendekati Isya itu gimana?
Itu ikutnya melalaikan sholat, Mbak. Jadi hukumnya haram kali ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asarin ya. Pertanyaannya, benar. Apakah jika kita sholat apakah jika kita sholat yang saat ini kita lakukan salah dan lalai? Apakah sholat-sholat yang sebelumnya amalannya akan hangus atau tetap? Gitu ya? Iya, Mbak. Jawabannya dalam Islam, jika seseorang melakukan sholat dengan salah dan lalai, maka sholat tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Namun, sholat-sholat sebelumnya yang telah dilakukan dengan benar dan ikhlas tidak akan hangus. Gitu, Mbak. Gimana? Oke, terima kasih Mbak Giza. Baik, sama-sama. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Aza, yaitu pertanyaannya eh, lebih baik mana sih perempuan itu sholat di rumah atau sholat di masjid? Apakah betul? Ya, betul. Nah, jadi wanita sama pria itu eh, memiliki apa ya, pahala yang sama. Misalnya kayak perempuan itu kan dianjurkannya sholat di rumah ya. Walaupun di rumah, tetapi pahalanya itu setara dengan pria atau laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau semisal perempuannya itu memiliki kondisi fisik yang mampu, sehat, nah alangkah baiknya bisa dilakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi kesimpulannya itu tergantung dari wanitanya, apakah dia itu mampu untuk menjalankan sholat di masjid ataupun tidak. Jadi itu tergantung kepada individunya. Begitu, apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Hmm.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Nur Hidayah tadi. Hukum puasa tapi meninggalkan sholat dan sebutkan ayat di Al-Quran. Ada sejumlah pendapat mengenai puasa namun tidak sholat. Mengutip dari buku Panduan Ramadan, Bekal Meraih Ramadan Penuh Berkah karya Ruhyat Ahmad. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin pernah berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidak diterima karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atawul zakawata fa ikhwanukum fid dini wa nusilu ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, jika mereka bertaubat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Alasan lain didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk suatu kekafiran, merupakan pendapat mayoritas sahabat Nabi. Bahkan pendapat tersebut dapat dikatakan sebagai ijma atau kesepakatan para sahabat. Sementara ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu karena malas hingga habis waktu sholatnya, maka status keagamaannya masih muslim dan puasanya tidak batal. Akan tetapi secara hukum fikih, puasanya tidak bernilai apapun dan pahalanya pun akan berkurang. Seperti itu Mbak Dwi Nur Hidayah. Apakah membantu? Oke, Mbak. Makasih. Sama-sama. Ini untuk pertanyaan sudah kejawab semua ya. Saya izin menambahkan jawaban dari Mbak Fatia untuk Mbak Yusni. Tadi kan Mbak Yusni nanyanya ada yang sampai lupa rakaat kan? Iya, Nah, iya. Sebentar. Ngelik. Hukum yang berlaku itu tergantung pada kapan ia menyadari kesalahannya. Yang pertama itu ada lupa dan ingat segera. Jika seseorang lupa jumlah rakaat dan baru ingat segera setelah selesai sholat, sebelum terlalu lama, ia diharuskan untuk menambah rakaat yang telah terlewati dan melakukan sujud sahwi. Didasarkan pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa ingatan yang datang segera memungkinkan untuk melanjutkan sholat dengan menambahkan rakaat. Yang kedua, lupa dan ingat setelah lama. Namun, jika ingatan datang setelah waktu yang cukup lama saat berzikir atau berdoa, maka ia diwajibkan untuk mengulang sholat dari awal. Ini karena waktu jeda yang terlalu lama dianggap sebagai pengabaian terhadap kewajiban sholat. Yang ketiga itu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah tindakan koreksi yang dilakukan ketika ada kekurangan atau kesalahan dalam sholat. Ini dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, sebagai bentuk penyempurnaan ibadah. Yang keempat, kondisi pikiran saat sholat. Memikirkan hal-hal lain selama sholat adalah yang umum. Namun, jika pikiran tersebut menyebabkan seseorang lupa akan rukun-rukun penting dalam sholat, maka sholatnya dapat dianggap tidak sah dan ia harus mengulanginya. Apakah jelas, Mbak Yusni? ya jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan sudah kejawab semua ya. Baiklah, Mbak.
Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sang moderator dan juga ya semua ya. Very good presentation, question, serta answernya. Eh, saya mungkin maksimal sampai 8:30, Ji. Nanti ada waktu 20 menit bisa digunakan untuk absensi bagi yang belum. Kalau nanti ada waktu kita bahas tadi ya diskusinya. Kita pada tema ini ya, sebenarnya lebih bicara terkait falsafahnya ya. Bentar nih ada suara bocor mana nih? Nggak sudah ya. Tolong dibantu co-host ya. Sudah saya jadikan banyak tuh co-hostnya. Eh, kita lebih banyak bicara filosofinya, falsafahnya, sehingga kita lebih confident ya, lebih mantap untuk menjalankan ibadah sholat ya. Terkait tadi masalah ijtihadiyah ya, persoalan tata cara ya, tentu banyak pendapat dan masing-masing punya dasarnya ya. Oke, hakikat sholat nih, pertama bahwa dalam At-Taubah ayat 103, sholat itu secara lughawi diartikan sebagai doa ya. Jadi kita sholat itu ya sedang berdoa. Misalnya setiap rakaat kita mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kan kita sedang berdoa. Nah, ini hal yang seperti ini seharusnya kita tahu artinya ya. Belajar terjemahnya. Karena sholat itu doa ya. Kita sholat itu kita sedang berdoa. Kan lucu ya ketika kita berdoa kok tidak tahu apa yang kita minta ya. Apa kira-kira akan dikabulkan. Dan pemahaman terhadap terjemah ini juga bagian dari cara kita untuk khusyuk ya. Karena dengan tahu artinya seperti tadi ihdinas sirotol mustaqim, ketika kita mengucapkan tadi tahu artinya ya lebih menjiwai ya. Jatuhnya akan lebih khusyuk daripada kita membaca tapi tidak tahu maknanya. Ya, walaupun khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Khusyuk nggak khusyuk sholat secara fikih tetap sah ya. Orang masalah pikiran kemana-mana ya, tapi sholatnya tetap sah dan harus tetap sholat ya. Jangan sampai nggak sholat gara-gara nggak bisa khusyuk ya. Ini filosofi pertama bahwa kita sholat itu ya kita sedang berdoa. Karena kita sedang berdoa, ya idealnya kita tahu apa yang kita minta. Ya, karena lucu ya, agak tahu kalau apa yang kita minta. Ya, jatuhnya ya harus belajar, mulai mempelajari bacaannya. Ya bisa kita renungkan, ya setiap hari kita sholat wajib 17 rakaat. Artinya apa? Setiap hari kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim 17 kali. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini kalau nggak dijiwai ya, dengan paham artinya ya sulit untuk mendapatkan eh, kekhusyuan tadi. Dan kekhusyuan itu yang dapat merubah perilaku kita setelah sholat. Ya, oke, agak cepat ya. Kemudian dalam Al-Ahzab, ya, secara bahasa juga ayat 43, sholat dikatakan di sini sebagai rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena kita tahu dalam hadis Nabi bersabda ya, ida solaha sairul awamirhi. Apabila sholatmu baik, insya Allah amal yang lain juga baik. Wa ida fasada sairul awamirhi. Dan jika sholat kita rusak, insya Allah amal yang lain juga rusak.
Ya, karena itu ketika kita menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu permasalahan, nggak usah jauh-jauh, lihat saja sholat kita ya, sudah baik atau belum. Ya, baik itu ukurannya dua. Pertama, kuantitas ya. Kita jangan jadi muslim minimalis yang sehari hanya 17 rokaat. Kenapa nggak kita sempurnakan ya, misalnya menjadi arba'in, menjadi 40 rokaat ya. 17 rokaat yang 5 waktu ya ditambah dengan sholat sunnah rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah, ada sholat duha, qiyamul lail ya, dan tahiyatul masjid ya. Ya, secara bertahap ya. Tidak harus langsung 40 ya. Bisa dari 17 ditambah 2 dulu ya dengan qoblah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. 19 rokaat kulla yaum ya setiap hari. Begitu juga qiyamul lail ya. Mulainya ya nggak harus langsung 8 rokaat atau 20 rokaat plus 3 witir. Bisa dimulai dengan tahap belajar 2 rokaat dulu, ditambah witir 3 ya, berarti 5 rokaat. Ya, karena beberapa hadis terkait sholat sunnah tidak harus jumlah bilangannya sesuai dengan tuntunan kalau bicara sholat sunnah. Ya, seperti tadi sholat sunnah seperti apa rawatib ya, atau duha, bahkan dua boleh hanya setiap hari 2 rakaat, tidak harus 4 rakaat. Ya, kita mulai dari yang ringan, kita biasakan. Ya, kalau dalam buku The Nine Golden Habit, ya, kalau kita 3 bulan sudah rutin lakukan itu akan menjadi habit dan enteng ya rasanya. Ini dikatakan sholat sebagai rahmat. Ya, ukuran hidup kita baik atau tidak bagi seorang muslim, ya ini kita konteksnya muslim, ya kita tinggal lihat sholat kita ya. Kalau hidupnya tidak sakinah, ya, tidak tumak ninah, itu pasti ada yang nggak beres dengan sholat kita ya. Baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Ya, yang kedua kualitasnya dari niat. Innamal a'malu biniat wa innamal likumri manawa. Yang kedua dari kehusuannya. Walaupun khusyuk ini bukan syarat sahnya sholat, tapi khusyuk ini yang dapat membentuk kepribadian kita setelah menjalankan sholat, ya. Karena ada penjiwaan. Ya. Dan tentu yang ketiga adalah sesuai apa tuntunan ya, dilaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat ya intinya paham lah ya dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini filosofi juga ya. Ini pendapat dari Profesor Dr. Nurholis Majid. Ya, salah satu tokoh idola saya. Saya banyak membaca bukunya ya. Sholat menurut beliau adalah mikrojnya orang yang beriman. Ya. Sejenis dengan Sidratul Muntaha yang menjadi mikrojnya Nabi. Ya. Sidratul Muntaha adalah lambang kearifan, ya, wisdom tertinggi. Seharusnya dengan sholat ya menghasilkan seperti itu ya. Dalam Hasanah kaum Sufi dikatakan bahwa sholat adalah mati dalam hidup. Ya, orang Sufi ya. Boleh lah ya pendapat. Tadi ada Ustadz di podcast ya yang berpendapat bahwa sholat itu khusyuan itu merupakan anugerah. Ya tentu ada betulnya. Tetapi bahwa kekhusyuan itu tetap harus kita upayakan ya. Ada beberapa tips nanti misalnya dari Imam Ghazali ya. Kemudian arti penting dan kedudukan sholat. Ya, sholat merupakan ibadah khusus yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, yang perintahnya langsung diterima Rasulullah pada malam Isra Mi'raj ya. Kalau perintah-perintah yang lain, Nabi Muhammad tidak langsung menghadap Allah ya. Tapi lewat malaikat Jibril ya.
Tapi khusus sholat, ini langsung dari Allah ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, sebuah perjalanan ya, saya kira skip. Nih, oke. Ini PPT sudah saya posting ya di Edu ya. Nanti bisa dibaca. Oke, Pak. Ini ya amalan kita nanti di yaumil akhir yang akan pertama dihisab itu sholatnya ya. Karena tadi kata Nabi, ida solaha sairul awamiri. Jika sholat kita baik, insya Allah amal yang lain juga baik. Ida fasada sairul awamiri. Tapi jika sholat kita rusak, pasti amal yang lain juga akan ikut rusak. Pak. Question? Izin bertanya, Pak. Oh ya, tafadhol. Kalau misalnya kan kita jamaah, terus ketentuan seorang imam itu salah satunya adalah bacaannya yang benar ya, Pak. Nggih. Tapi kalau imamnya itu kayak tajwidnya kurang benar, tapi dia menjadi imam di salah satu musola, itu kalau kita jamaah hukumnya gimana ya, Pak? Terima kasih. Sebagai jamaah ya, sebagai makmum ya. Tentu etika makmum ya mengikuti imamnya. Ya, ini persoalannya. Ada yang secara keilmuan tidak cukup, tapi nekat menjadi imam ya. Eh, Terkait sah tidaknya atau pahalanya, yaitu wewenang Allah ya. Tapi bahwa kita makmum, ketika dia sudah mengimami, ya kita mengikuti. Dapat juga misalnya dengan si makmum membetulkan bacaannya. Tapi saya kira itu akan repot ya. Kalau sekedar lupa, Iya. ya kalau sekedar lupa, diingatin dia akan ini. Tapi kalau terkait penguasaan bacaan Al-Quran, ya diingatkan ya malah bingung sendiri nanti ya. Saya kira secara pahala tidak problem gitu bahwa karena kita makmum tidak berarti kita menanggung sesuatu yang nggak benar dari imam kita. Kemudian mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat ya? Ini pendapat dari Alexis Carrel, pemenang Nobel dalam bidang kedokteran. Setiap apapun yang diperintahkan dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada setiap makhluk di bumi. Ya inilah kadang yang tidak kita mengerti ya. Perintah sholat, perintah puasa, kalau kita definisikan itu sebagai apa kewajiban ya, bukan kebutuhan, akan terasa berat ya. Padahal segala sesuatu yang Allah wajibkan ya, itu baik ya, itu terbaik untuk manusia. Termasuk ini ya, menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa sampai wajib? Karena itu baik untuk manusia, bukan baik untuk Allah. Dengan sholat, baik untuk manusia ya. Karena di dalamnya, dalam ibadah-ibadah, ya, fungsinya itu adalah at-taqarrub ya, mendekatkan diri, at-taqarrub ilallah. Seluruh ibadah didesain agar kita dekat dengan Allah. Caranya bimtisali awamiri dengan melaksanakan perintahnya, wajtinabi nawahi dan menjauhi larangannya. Ya. Tentunya dengan dekat Allah, selain kita menjadi orang yang sakinah, tumaninah, ya, kita juga menjadi orang yang confident ya dalam menghadapi kehidupan. Karena kita punya tempat bersandar. Nah, menurut dokter ya, dokter dalam bidang kedokteran ya, Alexis Carrel, sholat munculkan aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Ya, saya kira kalian dari nakes, ini skip aja lah ya. Fungsi dan hikmah sholat. Pertama adalah
zikrullah ya, sebagai pengingat agar kita ingat kepada Allah ya. Ya, sebagai rasa syukur ya. Ini ayat-ayatnya nanti bisa dibaca ya. Membentuk pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ada dalam Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Salat ya. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat kenapa di Indonesia banyak yang sholat, tapi STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, karena ya tadi pasti ada yang nggak beres dengan sholatnya. Entah itu niatnya, ataupun kehusuannya, ataupun tata caranya ya. Pasti ya, kalau sholatnya beres ya beres semua. Sebagai penolong bagi orang beriman, tanggal ayat 46. Ini lagi dari, ini tentang khusyuk ya. Sholat yang tidak khusyuk dari segi tasawuf akan muspro atau hambar. Ya tidak batal, tetapi kita tidak dapat hikmah sholat ya. Karena sholat tidak ada artinya kalau tidak terjadi kontak intim, aqorib wa taqarrub. Untuk bisa kontak intim, berkomunikasi, ya kita harus tahu artinya bacaan sholat ya. Dari takbir, Allah Akbar, Allah Maha Besar, sampai salam ya. Waalaikumsalam. Bahkan ini ada dua dimensi ya. Ketika kita memulai sholat, tahbiratul ihram itu hablum minallah. Tapi sholat ditutup dengan salam, itu hablum minanas. Ya, salam itu kan doa keselamatan untuk kanan kita. Dengan kita salam menengok ke kanan, kiri kita dengan kita menengok ke kiri. Artinya agar kita menebar keselamatan bagi sekeliling kita, kanan dan kiri kita. Meski demikian dari segi fikih, sholat tidak termasuk syarat sahnya sholat. Tapi muspro ya, ketika tidak khusyuk, tidak akan bisa merubah kepribadian. Nah, secara lahiriah kita dapat melihat jika dia rajin sholat, kepribadiannya baik atau akhlaknya baik, ya artinya sebenarnya sholatnya khusyuk, walaupun tidak dalam setiap sholat. Nah, ini banyak ya kiat-kiat khusyuk ya di PPT. Ini yang dari Imam Al-Ghazali misalnya ya. Pertama, al-hudur al-qalb ya, menghadirkan hati ketika sholat. Contohnya tidak memikirkan hal keduniaan ketika sholat seperti kerja, makan, duit dan sebagainya. Ya berusaha untuk tidak mengingatnya. Kalau masih ingat ya itu manusiawi dan tidak membatalkan sholat. Tapi jangan sampai dari baru takbir sampai tahiyat dunia semua yang diingat. Itu. Kalaupun ada misalnya saat rokaat kedua atau rokaat terakhir. Tapi kalau khusyuk dari salam sampai dari takbir sampai salam ya saya kira sangat sulit ya. Sahabat Nabi saja tidak bisa ya. At-tafahum, memahami semua bacaan ya. Kiat khusyuk, memahami semua bacaan di dalam sholat dan menghayati maknanya. Contohnya fahami makna surat Al-Fatihah. Insya Allah jadi khusyuk. Ya, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Untuk khusyuk pertama menghadirkan hati, kedua memahami bacaan sholat. Seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim. Terus at-ta'zim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah kita berada di hadapannya. Ini ihsan ya, definisi ihsan. Kemudian al-haibah, menghadirkan rasa gerun terhadap kuasaan Allah. Sejurus dapat merasai kehebatan Allah. Ar-roja, mengharapkan rahmat Allah. Dengan penuh harapan bahwa ibadah kita akan diterima. Al-haya, berasa malu kepada Allah karena tujuan kita mengatakan janji kita terhadapnya. Kayak makna khusyuk. Wasta'inu bis-sabri wa salat wa innaha lakabiratun illa alal khosin. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya ya demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang mengira akan bertemu Tuhan mereka dan akan kembali kepada Tuhannya. Ya, mereka yang berkeyakinan akan bertemu Tuhannya. Nah, ketika sholat kita ingat akan bertemu Allah suatu saat nanti, itu bisa menghadirkan kekhusyuan. Saya kira tadi ini sudah ya, akhlak dalam sholat. Makna spiritual sholat ya, menyelami hakikat sujud, rahasia di balik sholat, dan rahasia bangkit dari sujud ya. Oke, nanti bisa dibaca ya. Tadi coba ada yang jawab belum ya di pertanyaan? Ini bukan. Oh, bukan ini. Oke. Ini kalau nggak salah ya. Sebagai wanita lebih baik sholat di rumah atau di masjid. Ya, kita harus pahami asbabun nuzul maupun asbabul wurudnya ya. Kenapa saat itu wanita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Karena terkait keamanan ya. Terkait keamanan di masa itu yang tidak kondusif. Ya, bahkan kalau sekarang ya, baik di Mekah maupun Madinah, para wanita sudah boleh keluar rumah, menyetir mobil yang dalam 10-20 tahun yang lalu belum dibolehkan ya. Ini artinya apa? Kita harus pahami ya, bahwa baik di mana di rumah atau di masjid, kembali lagi tadi tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya, ya, dan lain sebagainya. Terkait di rumah atau di masjid, dalam asbabun nuzul atau wurudnya kita harus melihat ada sebab-sebab kenapa saat itu dianjurkan oleh Nabi di rumah. Ya, sama tadi saya cerita bagaimana antara Umar bin Khattab dan Nabi berbeda dalam menjalankan sholat taraweh atau qiyamul lail. Kenapa Umar setelah sholat isya dengan berjamaah, kenapa Nabi di sepertiga malam sendirian. Ya. Keduanya besar mana pahalanya? Ya tergantung tadi, tergantung niatnya, kekhusyuannya, tata caranya. Ya. Kemudian hukum berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Sholat fardu dan puasa Ramadan kedudukannya sama ya, kedudukannya sama-sama arkanul Islam ya, meninggalkan satu berarti ya sesuai dengan ayatnya udhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna ya. Jika ada salah satu yang ditinggalkan berarti Islam kita tidak kafah. Imam sholat tidak khusyuk tadi sudah ya. Sudah azan menunda sholat ya, tergantung kenapa menundanya. Apa karena sedang menangani pasien ya boleh ya, satu daroid ya, atau tapi kalau menundanya karena malas ya makruh ya, tidak dianjurkan. Kemudian sholat tapi pikiran kemana, bagaimana dengan pahalanya? Tadi sudah. Sholat kepikiran duniawi, apa harus mengulang sholatnya? Ya tidak harus mengulang sholatnya. Saya kira itu. Any question? Enough. Oke, saya kira itu masih ada waktu 20 menit bisa digunakan untuk absensi. Ya, demikianlah apa yang kita review ya pada malam hari ini terkait ibadah sholat. Ya, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki sholat kita ya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami.